KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster. Sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh Edi Prabowo. Total ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami dari luar studio melalui sambungan telepon Tama Langkun, peneliti Indonesian Corruption Watch. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Rifana. Oke, Mas Tama, ini setelah puasa sekian lama sejak revisi Undang-Undang KPK berlaku, komisioner baru dilantik. Kemarin KPK membuat prestasi melakukan OTT kepada Menteri Pertama Kabinet Indonesia Maju. ICW melihat kinerja KPK bagaimana ini? Prestasi atau di tengah oase atau gimana, Mas Tama? Ya, tentu saja ini kita harus kasih apresiasi ya. Artinya kerja keras rekan-rekan yang ada di KPK, teman-teman penyelidik, teman-teman penyidik itu tidak padam, meskipun mereka juga sangat menyadari ada banyak keterbatasan pasca revisi Undang-Undang KPK. Okay. Nah, itu yang kemudian kita harus dudukan dulu terlebih dahulu. Kemudian juga kalau kita melihat soal KPK-nya, tentu saja penanganan perkara di KPK kan masih banyak juga catatan yang perlu dibereskan ya. Okay. Kita masih punya nama seperti Harun Masiku dan kemudian perkara-perkara lain yang masih mengganti. Jadi di tengah keterbatasan KPK, evaluasi yang memang masih banyak catatan, KPK menunjukkan komitmennya dan keberpihakannya pada agenda korupsi. Oke, ada semangat di situ yang tidak pernah padam kalau menurut teman-teman ICW. Nih, Mas Tama, kalau kita lihat OTT ini melibatkan, kemarin kita terkejut melibatkan hampir seluruh pejabat di Kementerian KKP, Dirjen, kemudian staf khusus menteri. ICW melihat gambaran desain korupsinya seperti apa, Mas Tama? Itu penting sebenarnya ya, kalau dalam pandangan kita ini pola korupsi yang sederhana, soal yang simple, tidak melibatkan layer-layer, kemudian metode-metode, modus-modus korupsi yang memang berlapis-lapis, tidak. Ini sederhana, sebuah kementerian memiliki kewenangan dalam menentukan ekspor, di sana kemudian coba diatur, pada ujung hilir bisnisnya pun juga diatur dari mana kemudian dari bisnis tersebut dikumpulkan ya pada saat kuotanya itu kemudian sampai dikirimkan ke luar negeri. Jadi memang ini soal pola korupsi yang memang terjadi pada konteks ekspor impor gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang ini luar biasa mengherankan, menurut saya tidak. Ini suatu hal yang memang bisa diketahui oleh publik dengan mudah. Pola korupsinya sederhana, itu biasa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tama. Tapi dalam konvers KPK semalam, banyak barang-barang yang membuat kita terkaget-kaget, barang-barang mewah mulai dari tas bermerek, kemudian jam tangan mahal, itu disita, kemudian dijejerkan sebagai barang hasil pembelian dari uang suap ekspor benih lobster. ICW melihat permainannya ini apa? Karena biasanya itu uang cash dalam bentuk rupiah atau dolar Amerika Serikat ataupun dolar Singapura, tapi ini sengaja dibelikan barang mewah. Apakah ada indikasi untuk menutupi hasil uang suap, Mas Tama? Iya, sebenarnya yang saya bilang tadi ya, yang saya bilang biasa itu adalah pola yang dilakukan. Ini nggak canggih ya, saya bilang nggak canggih karena apa? Masih menggunakan cara-cara transfer yang langsung ke rekening ke rekening. Kemudian masih berputar pada orang-orang yang memang berada pada lingkaran terdekatnya. Jadi suatu pola yang kemudian nggak susah. Nah, tapi kalau bicara soal nilainya, dampaknya, ini sangat besar dan sangat luar biasa. Kalau kita mau berangkat dari hal yang paling awal misalnya, dulu ada perdebatan yang namanya ekspor benih lobster ini boleh nggak sih diekspor atau enggak, kan sempat dilarang. Dalam konteks dilarang saja, itu temuan PPATK, perputaran uang yang terindikasikan transaksi mencurigakan, itu sampai 900 miliar. Dalam kondisi tertutup, dilarang, nggak boleh. Nah, kalau sekarang dia dibuka, tentu saja perputaran uang akan semakin besar. Karena menjadi legal. Nah, itu aja sudah melihat bagaimana kemudian besarnya peluang yang kemudian bisa diusahakan, bisa didapatkan dari proyek ini. Nah, itu yang kemudian yang sekarang sedang kita bahas. Ya, itu sudah menjadi perdebatan sebetulnya diperbolehkan ataupun tidak soal masalah izin ekspor benih lobster, bahkan sudah berkali-kali diangkat oleh beberapa media. Tapi ini tampaknya tidak juga digubris begitu oleh Menteri KKP dan juga jajarannya. Tapi ini juga menarik bahwa ada indikasi ini hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan Partai Gerindra, partainya Pak Edi Prabowo.
Mas Tama, apakah memang ekspor benih lobster ini menjadi bancakan partai tertentu, Mas Tama? Ya, kalau kita masih harus menelusuri ya, tapi dari nama-nama yang muncul kan sebetulnya bisa kelihatan. Kalau kita bicara soal masukan publik, masukan dari media, bahkan masukan dari para pelaku bisnis, itu sudah sering disampaikan. Artinya ketika KPK menangkap, ini merupakan pilihan terakhir. Udah nggak lagi mau dengar. Ini udah betul-betul menurut bayangan saya, bebal. Ya, dia nggak mau dibilangin. Nah, kalau kembali ke soal bagaimana perputaran uangnya, nama-nama kan sudah disebut. Nah, beberapa celah-celah yang sebetulnya sudah sejak lama kita dapatkan informasinya, tentu yang paling atas adalah dalam konteks penentuan kuota. Penentuan bagaimana izin tersebut bisa keluar. Nah, disinilah kemudian pangkal kecurigaan kalau ada pertanyaan misalnya siapa-siapa sih orangnya yang terdekat siapa aja. Tentu yang perlu dicek paling pertama adalah perusahaan yang baru netes, perusahaan yang baru lahir, tiba-tiba dia punya izin. Padahal ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi prosedur ya, melewati banyak tahapan-tahapannya. Ada berapa item ini kan? 30 item. Dari mulai kemudian misalnya untuk harus punya budidaya dulu, ada nelayannya dan lain sebagainya. Itu sudah lewat semua, tapi sampai sekarang belum punya. Nah, ada perusahaan tersebut tiba-tiba janggal. Tinggal dicek misalnya, dalam konteks perusahaan, kita jangan hanya melihat soal siapa direkturnya, siapa komisarisnya, tapi beneficial ownership-nya. Inilah kemudian yang kelihatan tadi tuh. Ada pemegang sahamnya, ada lain sebagainya, ada penguasaannya. Itu baru kemudian terurai. Kalau pertanyaan apakah ada partai tertentu saja, kita masih belum bisa ketahui ya, karena ini kan banyak ya. Kita menunggu hasil penyidikan nanti ya. Baru 1 hari ya. Pemeriksaan saksi-saksi. Baru sehari gitu ya. Dan kita juga belum tahu perkembangannya. Karena KPK hari ini baru berangkat dari kargo, dari nilai kargo yang kemudian dimonopoli ya. Dia belum bicara soal bagaimana penentuan kuota, bagaimana ada partai yang terlibat, bagaimana ada pengusaha lain. Ini yang belum, menurut saya, kita belum dijelaskan publik. Tapi kita semua pasti sudah punya catatan soal itu. Selain harus mengusut pihak-pihak yang memiliki kedekatan ataupun keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan eksportir benih lobster tadi, ada satu PR besar KPK karena masih ada 2 orang yang belum ditangkap. Salah satunya adalah staf khusus Menteri KKP yang menjadi ketua tim begitu. Nah, ini apa pesan dari ICW supaya tidak terulang lagi buronnya Harun Masiku jilid 2 begitu, Mas Tama? Yang pertama tentu kita harus melihat dulu soal wajar atau nggak wajarnya, Mbak. Ini kan sebenarnya penentuan posisi yang harusnya dihuni, ditempati oleh orang-orang di struktural. Artinya kalau bicara soal penentuan kuota, ya mungkin dirjen lah yang bisa tentukan. Kok bisa-bisanya ketua tim yang menentukan itu merupakan staf ahli, staf khusus. Ini menurut saya secara kebiasaan ketatanegaraan, ini suatu hal yang menurut saya nggak biasa. Dia diangkat dari luar, ada potensi konflik kepentingannya tinggi karena memang dia orang yang sangat dekat dengan menteri, tiba-tiba dia menentukan sebuah kebijakan yang itu menguntungkan bisnis, yang itu mempengaruhi sektor kesejahteraan nelayan. Ini menurut saya secara sistem salah. Jadi yang paling pertama menurut saya adalah revisi dulu penentuannya tersebut, mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita bicara soal bagaimana mengejarnya. Nah, dalam konteks mengejar ini yang kemudian harus segera dilakukan ya. Kalau bicara soal kejaran mengejar, ini sudah betul-betul teknis penyidikan sebetulnya. Kalau menurut saya, ketika KPK misalnya berani menangkap, harusnya KPK sudah mengantongi informasi banyak hal. Dari mulai lokasi orang-orang yang kemudian akan disasar, dari mulai hartanya dan lain sebagainya. Dari awal lakukan penyitaan. Jadi semua sudah dipegang oleh KPK. Karena kita semua tahu ketika KPK melakukan penangkapan pasti akan ramai. Dan itu sudah pasti semua informasi akan ditutup. Artinya kita harus menunggu ya. Ya, Mas Tama, artinya kita harus menunggu nanti apakah KPK akan juga bisa menangkap salah satu saksi kuncinya ini ya, ketua tim staf khusus Menteri KKP, karena di situ akan terurai nanti semuanya ya. Desainnya seperti apa? Menurut saya harus. Karena memang kuncinya di sana. Kuncinya itu ada di sana. Kenapa menjadi kunci? Yang saya sampaikan tadi, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan
Bahkan ada juga yang sampai datang ke ICW Oke. untuk menyampaikan bagaimana kemudian pola-pola pengaturan. Dan saya rasa nama staf tersebut ya itu menjadi salah satu kunci yang memang harus dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Pertanyaannya bagi KPK bukan kita menunggu KPK, kita mengharuskan KPK untuk mendapatkannya. Oke, kita tunggu nanti Mas Tama. Jangan sampai KPK gagal loh, karena ini kan kita masih menunggu dan kita juga masih menantang keberanian KPK. Oke, kita menantang keberanian KPK, kita mengharuskan KPK menangkap saksi kuncinya untuk tahu nanti seperti apa sebetulnya alurnya. Jadi terang benderang publik tetap bisa mempercayai KPK dan juga pemberantasan korupsi di tanah air dan juga semua yang pihak-pihak terlibat harus ikut dihadirkan begitu ya. Tidak ada kemudian yang ditutup-tutupi. Oke, kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikan dan juga pemeriksaan para saksi. Terima kasih sekali Mas Tama Langkun, peneliti ICW atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.